إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani, ahbabi wa a'izzai rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Kitab yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya yaitu Zadul Ma'ad, bekal menuju akhirat, yang terdapat dalam susunan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling baik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini disusun oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita sudah masuk dan masih membahas zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi dan juga petang. Dan insyaallah pada malam hari ini kita ke bagian terakhir dari zikir ini, sebab nantinya kita akan lanjut ke zikir-zikir yang lainnya. Baik, kita bacakan. Wa qala man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Qayyim mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Al-Imam Al-Qayyim menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang ketika dia berada di pagi hari dan juga di petang hari, kemudian dia mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Segitu saja. Subhanallah wa bihamdih. Ada orang-orang yang suka memvariasikan zikir ini. Di antara yang sering kita dengar, bismillah wa bihamdih. Pernah dengar enggak? Waalaikumsalam. Pernah dengar enggak? Atau sering dengar? Bismillah wa bihamdih. Di kalangan ormas tertentu itu menjadi ciri khas zikir-zikir tertentu. Bismillah wa bihamdih itu ormas apa gitu. Kemudian di akhir kalimatnya ada apa? Allah al-muwafiq ila syabir rasyad, itu ormas tertentu. Ada lagi Allah muwafiq ila aqwamit thariq, itu ormas tertentu. Ada lagi yang mengatakan fastabiqul khairat, itu ormas tertentu. Sehingga zikir yang harusnya ciri khas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ciri khas sebagai seorang muslim menjadi ciri khas ormas tertentu. Kenapa demikian? Karena berbangga dengan zikir itu. Dan mereka mengatakan ini ciri khas kami. Padahal zikir itu bukanlah ciri khas ormas tertentu, melainkan ciri khas sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bismillah wa bihamdih tadi. Antum dengar dalam ormas tertentu ketika mengajarkan bismillah wa bihamdih, oh, ini kalau gini katanya. Tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda ini buat ini, tidak. Nabi bersabda untuk umatnya, bukan untuk ormas tertentu.
Maka jadilah ciri khas umat Nabi Muhammad SAW bukan ciri khas ormas-ormas tertentu. Banggalah dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, bukan menjadi atau membanggakan ormas-ormas tertentu yang hanya mengucilkan Islam itu sendiri. Yang seharusnya Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmatan untuk alam semesta ini. Namun ketika kita membaca itu saja, kita mengucilkan Islam itu sendiri. Seakan-akan Islam hanya ada pada ormas tertentu saja, yang lainnya bukan Islam. Seakan-akan kebenaran ada pada orang tertentu saja, bukan kepada yang lainnya. Padahal rahmatullah wasi'at kulli syai'. Pada rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka jadilah ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan malah bangga dengan ciri khas ormas-ormas tertentu. Termasuk zikir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita apa? Mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Segala puji bagi Allah. Bukan. Subhan kata subha. Dari kata subhan, dari kata sabbah. Yusabbihu. Apa sabbah sabbihu? Ya, maha suci. Sabbaha sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kata sabbaha yusabbihu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdihi. Dan juga dengan apa? Dengan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Berapa mi'ata marrah itu? 100 kali. Ketika di pagi hari atau di petang hari. Berapa totalnya minimal? 100 di pagi hari, kemudian 100 di sore hari. Minimal berapa? 200. Kemudian kata Nabi, "Lan ya'ti ahadun yaumal qiyamati afdhala mimma ja'a bihi." Maka tidaklah seorang itu mendatangkan yang lebih baik daripada itu nanti pada hari kiamat. Dari apa yang datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kalau ada orang yang membaca ini dan itu adalah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memulazamahkan, konsisten dan continue dalam mengucapkan ini, maka itulah yang terbaik dari apa yang dia bawa nanti pada hari kiamat. Illa ahadun qala mithla ma qala. Jadi enggak ada yang lebih baik daripada apa yang diucapkan oleh orang ini. Subhanallah bihamdihi. Pagi hari berapa kali? 100 kali. Di siang hari, di petang hari berapa kali? 100. Maka itulah yang terbaik. Kemudian Nabi mengatakan auzada alaih. Kemudian dia bisa atau boleh menambahkannya. Apa maksudnya? Menambahkan zikirnya atau menambahkan jumlahnya. Ini yang harus kita pahami. Nabi mengatakan auzada alaih atau dia menambahkannya. Menambahkan zikirnya atau menambahkan jumlahnya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya, misalnya kalau bisa dua-duanya, berarti kalau menambah zikirnya, zikir apa kita tambah? Subhanallah bihamdihi. Subhanal azim. Apalagi? Ada khalqihi. Ridha nafsihi. Baik. Itu kalau lafadznya. Jumlahnya berarti bisa lebih dari 200. Artinya di pagi hari bisa melebihi 100 kali, di petang hari bisa melebihi 100. Artinya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena ini di antara zikir yang sifatnya mutlak.
bisa mutlak. Antum ya? Baik, yang berikutnya di antara zikir yang terakhir di pagi dan petang di dalam kitab ini waqala, dan kata Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yawmi mi'ata marrah kanat lahu adala 10 riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu harzan minasyaitani yawmahu dhalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthara minhu." Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ini ketika dia datang atau berada di pagi hari. Berarti ini doa apa? Zikir di pagi hari. Apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak ada sekutu baginya. Inilah zikir yang paling utama dan yang paling afdal ketika seorang mengucapkan apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat la ilaha illallah ini banyak sekali keutamaannya. Seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan seorang ketika melazimkan dirinya dan membiasakan dirinya mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita bahas khusus zikir ini, secara umum bagi orang yang melafadzkan la ilaha illallah apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Ada dua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya, bukan karena yang lainnya, maka dakhalal jannah, maka dia dipastikan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian lafaz yang lainnya, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, hanya kalimat yang sangat singkat saja, luar biasa, dengan kondisi hati kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ucapkan di akhir hayat kita, itulah yang dikatakan husnul khatimah. Ada sebuah kisah di salah satu rumah sakit di Arab Saudi. Saat itu ada pasien yang kritis, korban dari tabrakan, sehingga dia dibawa di ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif apa intensif? Intensif ya. Kalau insentif apa tuh? Ovulus. Masya Allah. Hanya beda apa namanya? Terbalik. Intensif dengan insentif. Ya, beda tipis ya. Beda maknanya. Sama dengan bahasa Arab kan? Qalbun dengan kalbun. Kalau kalbun apa? Hati. Kalau kalbun, Masya Allah. Beda sedikit kan? Tipis. Cuma sedikit. Sedikit itulah yang berbeda. Artinya yang berbeda, yang buat maknanya berbeda. Jadi ringkasnya, pasien ini sangat-sangat kritis sekali, sehingga dokter pun berusaha menuntun dia untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Mentalqin. Itulah yang namanya talqin.
Talqin itu menuntun calon mayit untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena paniknya dokter ini, sehingga dia mengucapkan dengan cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah justru pasiennya yang mengatakan, dokter, ya dokter madidha, katanya. Dokter panjangkan, la ilaha illallah, katanya. Justru pasiennya yang menuntun dokternya untuk mengucapkan lebih tenang lagi, la ilaha illallah. Setelah dia menuntun dokter itu, dia menghembuskan napas terakhirnya. Masya Allah. Jadi yang seharusnya dokter menuntun pasien, kebalikannya. Pasien yang menuntun dokternya. Kenapa? Karena seorang melazimkan lisannya, terbiasa dengan lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan dipenggal-penggal. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Sempurnakan kalimatnya. La ilaha illallah. Kenapa? Kata para ulama, kata imam diantaranya al-Imam Ibnu Qayyim, "War-rajulu mata 'ala ma 'asha 'alaih." Seorang itu akan meninggal tergantung apa kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Kalau dia biasanya nyanyi, maka bisa jadi dia diwafatkan dalam keadaan bernyanyi. Wal'iyadzubillah. Kalau dia kebiasaannya bermaksiat, bisa jadi dia mati dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau seandainya orang itu terbiasa lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dia pun diwafatkan dalam lisan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dia mengucapkan apa? Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah kepunyaan, kerajaan, wa lahul hamdu, dan juga segala macam pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa kepada segala sesuatu. Fil yaumi mi'ata marrah. Dia mengucapkan sehari 100 kali. Jadi barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita hafal semuanya. Sehari berapa kali? 100 kali, maka dia akan mendapatkan apa yang pertama, adla asyri riqab. Seperti dia membebaskan 10 budak hamba sahaya. Satu saja mahal. Apalagi budak itu harganya Masya Allah. Itu bisa mengalahkan harga CR7. Oh CR7? Oh CR7 ya? Ya Masya Allah. Berarti ini pecandu bola juga ini. Harganya lebih mahal daripada pemain bola itu. Harga. Tapi ini Masya Allah, dia hanya mengucapkan itu, dia seakan-akan telah membebaskan 10 budak hamba saya. Nggak cukup lagi, ditambah lagi. Wa kutibat lahu mi'atu hasan. Dan ditulis baginya 100 kebaikan. Dan satu kebaikan diperkirakan berapa? 10 kebaikan. Berarti berapa jumlahnya? 10 kali 100 berapa? Berapa? 1000 ya? 10 kali 100. 1000. Masya Allah. Luar biasa. Dan gak hanya itu, wamuhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapus darinya 100 keburukan. Padahal cuma satu kalimat saja. Berapa tadi? 4 ya? Yang ketiga, yang keempatnya, yang pertama apa tadi? Dia seakan-akan seperti membebaskan budak sebanyak 10. Kemudian ditulis bagi dia kebaikan. Dan dihapus dari dia keburukan. Yang keempat, wa kanat lahu harzan minasyaitani yaumahu dzalik. Maka dia juga mendapatkan perlindungan dari syaitan dalam hari itu sampai datangnya pagi hari, di sore hari. Bayangkan kalau Allah yang menjaga, maka nggak perlu pas pampres, nggak perlu lagi ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Kenapa? Allah yang maha menjaga. Yang lainnya akan terpental. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu sore hari.
Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi ila rajulun amila aktsara min dzalik. Dan tidak ada orang yang mendatangkan itu yang tadi itu dikit tadi lebih daripada yang diucapkan tadi kecuali orang yang mengamalkan lebih daripada itu. Artinya kalau standarnya minimalnya 100 bisa ditambahkan jumlahnya menjadi berapa? Lebih 100. Karena Nabi mengatakan tidak ada yang terbaik. Apa yang diucapkan tadi itu orang yang mengamalkan lebih daripada 100. Ini hadisnya sahih, hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu taala. Baik. Masih ada waktu ya? Kemudian kita beralih ke ujian. Pasal yang kedua yaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri 'inda labsi ats-tsaubi wa nahwi. Fasal yang menjelaskan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir ketika beliau memakai pakaian atau yang sepertinya. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya apa? Apa pakaiannya? Kalau kita lihat pakaian orang sekarang tuh Masya Allah, luar biasa. Ada pakaian dalamnya, ada kaos dalamnya, ada pakaian luarnya. Banyak macamnya. Kalau dulu cuma 2 aja, minimal 2 atau maksimal 2. Izar dan thawb. Sarung dan juga pakaian atas cukup sudah. Termasuk juga perempuan. Perempuan zaman sekarang Masya Allah ya. Lagi yang modis-modis itu luar biasa, berlapis-lapis. Kasihan suaminya lama bukanya. Indonesia? Allah Ta'ala. Itu liku-liku laki-laki nggak laku-laku itu. Liku laki-laki nggak laku-laku kayak gitu. Allah Ta'ala. Harus segera dilakukan ini. Jadi Masya Allah, itu pola pasang jilbab itu Masya Allah, itu berapa meter jilbab itu, diputar susah sekali. Ujung-ujungnya buka juga. Apa langsung set, aman kan? Ini menyusahkan diri sendiri. Sudah bayarnya mahal, diputar-putar lagi. Padahal seharusnya kan simple. Yang seharusnya bisa ya paling lama 5 menit, ini sudah puluhan menit jadinya. Kenapa? Karena hanya pakaian. Karena hanya pakaian. Nah, bagaimanakah zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memakai pakaiannya? Apakah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari kepala apa namanya? Di awal kajian kita di kitab ini pernah kita jelaskan. Di kepala apa namanya? Ya? Apa namanya? Imamah. Apa itu imamah? Apa terjemahan imamah? Untuk kepala. Seperti apa? Apakah yang seperti sekarang itu? Atau bagaimana? Pernah kita jelaskan sebelumnya di awal kajian kita. Jadi diputar kemudian disisakan sebagian. Beliau menaruhnya di belakang atau di samping. Bisa begini atau begini. Bukan seperti yang dipakai sama orang Arab Saudi sekarang, tidak. Itu kan itu bagian dari inovasi zaman sekarang. Imam yang diputar. Kemudian sisanya taruh di belakang atau di pinggir. Atau di belakang. Al-qamisan. Atau kamis, apa kamis itu? Kemeja yang panjang. Seperti ya Yunan Abu Hamdi itu segitu. Ciri khasnya pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abu Dawud, Hafsah radhiyallahu anha tanya, apakah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab ada 2. Warnanya dan juga modelnya. Hafsah menjawab, qamis itu jenis pakaiannya, stylenya, kemudian warnanya al-bayad, warna putih. Jadi laki-laki
Kalau pakai pakaian putih itu Masya Allah seperti pakaian pink buat perempuan. Masya Allah, langsung gitu. Perempuan ternyata suka pink kan? Kenapa? Karena terlihat berseri-seri. Makanya saking senangnya pink, wajahmu yang diping-pingin sini. Ya, dimerah-merahkan pipinya itu. Biar kelihatan seperti apa? Humairah. Apa Humairah itu? Pipinya yang kemerah-merahan. Semakin dipuji, semakin merah pipinya itu. Itulah perempuan. Laki juga demikian. Jadi Nabi SAW paling suka warna putih. Ya kelihatan bersih. Bersih, luar biasa. Itulah kesenangan Nabi kita Muhammad SAW. Auridan. Apa ridan? Selendang. Selendang. Biasa kan kalau di Arab, selendang itu, dulu sampai sekarang, selendang itu bisa digunakan buat apa? Kalau musim panas, buat tutup mulut, biar kelihatan mata saja. Sehingga apa? Musim panas kan terik itu, Masya Allah. Antum pernah di padang pasir itu, kalau kita nggak tutup wajah, itu kebakar di sini. Kalau nggak pakai kacamata hitam, bakar. Nah, fungsi selendang itu untuk menutup itu, agar panas tidak merusak wajah kita. Kalau musim panas. Kalau musim dingin apa maksudnya? Untuk melindungi dingin. Taruh di sini selendang. Jadi nggak lepas dari selendang. Baik itu musim panas ataupun musim dingin. Kalau kita apa tuh? Makanya apa? Sorban di sini. Itu pun dipakai orang-orang yang katanya yang sudah pernah haji katanya. Kalau yang belum pernah haji, antum belum boleh. Itu khusus untuk Pak Haji. Jadi yang pakai itu, aku Pak Haji loh. Jadi seakan-akan kita menyuruh dia untuk manggil Pak Haji. Padahal tidak. Nah, itulah pakaian Nabi SAW. Ada imamah, ada qamis, ada rida. Apa yang beliau ucapkan ketika memakai tiga hal ini? Apa? Kalau dulu kan imamah, sekarang apa? Ini minimal ini kan? Apa ini namanya? Ini kopiah nasional. Kalau antum yang punya apa? PHJ. Iya. Kalau yang sekarang masalah peci itu punya ciri khas sekarang. Ada kopiah ini, ada kopiah itu, bahkan jadi brand ambassador. Kalau ada orang pakai, wah ini Ustaz itu katanya. Padahal sama sebenarnya sebagai apa? Sebagai hiasan dan juga sebagai apa maksudnya? Agar di saat kita sujud itu tidak sujud di atas rambut, tapi di atas dahi. Seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sujud itu di atas berapa anggota? 7 anggota. Yang paling pertama apa? Dahi dan kedua telapak tangan. Bukan kepala, bukan apa namanya? Bukan apa? Bukan dahinya atau bukan rambutnya Mas. Makanya laki-laki ketika panjang rambutnya, boleh dia menguncir rambutnya. Agar apa tujuannya? Agar ketika dia sujud, tidak sujud di atas rambutnya. Tahu ya? Apa? Diikat, maksudnya bukan dikuncir, diikat. Kalau perempuan beda, harus dibuka ketika dia sholat. Saya ngerti ya? Baik, apa yang diucapkan Nabi? Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka khairuhu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hadithun sahih. Hadith riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu ta'ala. Ada yang baca doa ini? Ya? Hah? Nah,
Jadi itu riwayat yang lainnya. Riwayat yang pertama ada baca nggak? Jarang ya. Ini juga ada yang sahih. Hadis Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam siapa tadi? An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Yaitu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, kepadamulah segala macam segala bentuk pujian, Engkau lah yang telah memberikan aku pakaian dengan pakaian yang aku pakai ini. As'aluka khairahu, aku meminta kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Wa khairu ma suni'a lahu, dan kebaikan untuk apa dibuat pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku pun berlindung darimu dari keburukan-keburukan pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan yang dibuat untuknya. Itu riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian wa yudhkaru anhu annahu qala. Ingat para pakar hadis itu ketika ada yang mengatakan wa yudhkaru dan disebutkan, itu artinya di antara lafaz-lafaznya hadis yang lemah. Kalau tidak ada penguat dari antara riwayat-riwayat yang lainnya. Dan disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi barang siapa yang mengucapkan atau siapa yang memakai pakaian kemudian yang mengucapkan alhamdulillahilladzi ahkasani hadza wa razaqanihi min ghairi hal minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang telah memberikan aku pakaian dan juga memberikan aku rezeki dari pakaian ini min ghairi haulin minni, dengan tanpa daya dan upaya, wala quwwah, dan tidak juga kekuatan dariku. Maka apa? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang telah lampau. Bisa dimatikan kipas anginnya. Kemudian juga yang terakhir, wasaha anhu annahu qala li ummi Khalid lamma albasaha thawbal jadid. Ini zikir bagi orang yang punya pakaian baru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di hadis yang sahih ketika mengatakan kepada Ummu Khalid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia pakaian yang baru, abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi marratain, 2 kali. Abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi. Apa artinya itu? Ada kita abla, yubli, wa akhliqi. Artinya kalau kata abla, kita harus bisa menerima, wa akhliqi, berakhlak yang mulia. Kemudian juga sama juga dengan yang lainnya 2 kali, abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Itu sunnahnya apa? Kalau kita memberikan pakaian kepada orang lain, diucapkan kalau perempuan abli wa akhliqi. Kalau laki-laki abli, jangan yang pendek, wa akhliq. Iya. Wallahu ta'ala. Ini diantara yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya. Kayaknya ada yang diucapkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan juga bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Nah, zikir ini adalah merupakan ciri khas sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lisan seorang muslim itu seharusnya tidak boleh kering dari berzikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri,
Mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau mungkin dikoreksi. Tafadhol. Tafadhol. Kaitannya dengan tambahan ini. Berarti hanya ini terbatas sama itu aja. Ya, yang dimaksud dengan tambahan tadi itu tambahan zikir-zikir, ya juga zikir-zikir yang dianjurkan, juga zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan zikir-zikir yang kita buat-buat. Bukan dengan zikir-zikir yang kita buat-buat. Kenapa? Karena zikir itu ada yang pernah kita jelaskan, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan jumlahnya, tempatnya, waktunya. Kalau mutlak boleh apa saja, tapi dengan zikir-zikir yang Nabi juga memutlakkannya. Artinya kita bisa menggabungkan zikir itu dengan zikir-zikir yang lainnya yang Nabi tidak tentukan tempatnya dan waktunya. Seperti zikir yang tadi itu. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Kayaknya ada mual-mual dikit masuk angin kayaknya. Ya? Dingin ya? Masya Allah. Baik, cukup ya? Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.